Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube DK Sport for your hobby. Masih sama saya Deddy Kartomo. Video kali ini kita mau review ini dia, RS ISO Power 666 Evo. Ya, buat kalian yang mau lihat video tampilan detailnya dan juga spesifikasi teknisnya ada di video unboxing. Saya tulis linknya di deskripsi di bawah. Dan mohon maaf nih agak telat 1 minggu karena minggu kemarin kita cukup sibuk dengan mabar sama Marcus Fernaldi Gideon. Saya tulis juga link deskripsi di bawah. Kemudian ada sparring kemarin ya, PB Prambanan versus PB Alamanda. Alhamdulillah kita menang besar. Kemudian minggu ini baru bisa kita kerjain. Dalam review RS ISO Power 666 Evo ini saya coba pilih 2 pembanding, yaitu Apax Z Ziegler dan juga Yonex Nano Rail Light 9i. Kedua raket itu sudah pernah saya review. Bisa cek di link deskripsi di bawah atau di card di atas. Kemudian kenapa saya pilih kedua raket ini? Karena raket ini relatif harganya mendekati, meskipun tidak seekonomis ini, tapi ya cukup mendekati lah. Oke. Kemudian ISO Power ini, review ISO Power 666 ini sekaligus mewakili seri teman-temannya. Ada seri 222 sampai 999. Tidak termasuk 111 karena dia flexnya berbeda. Flexnya itu high flex, sementara yang lainnya ada di medium flex. Di sini ditulis ya. Sedangkan untuk 444 itu kayaknya emang nggak ada. Mungkin karena itu katanya si angka nggak hoki ya. Oke. Kemudian kita ke spesifikasinya. Saya flashback lagi. Jadi untuk RS itu adalah produk Denmark ya. Di sini ada tulisan nih Reinforced Speed Original Denmark. Ada di hologramnya. Kemudian made in-nya sih nggak tertulis. Tapi ini produk Denmark. Tapi made in mananya nggak ketahuan sih. Kemudian selling package-nya ini ada tas 1R. Ini dia tasnya. Jadi ada sleting besar 1 sama sleting kecil 1. Kemudian ada dapat baju juga. Bajunya ini yang saya pakai. Kemudian harganya di 255 sampai 350.000. Ya, seperti di unboxing saya jelasin, tiap-tiap toko berbeda dan biasanya semakin besar angkanya, ini akan menjadi lebih mahal. Paling mahal adalah 999. Selisihnya bisa 5.000 per nomor atau 10.000 per nomor. Kemudian frame materialnya nanokarbon, tulisannya di sini. Kemudian shaftnya high modulus graphite plus microtech. Tidak ada fitur tambahan sih, hanya itu aja tulisannya. Kemudian beratnya 85 gram plus minus 2 atau ini kategori 4U. Kemudian panjangnya 668 mm. Jadi kalau ada spesifikasi ditulis 675 itu hoax, karena saya udah panjangnya sudah saya ukur 668. Kemudian balance pointnya di 282 dan saya ukur di 280 karena saya ada tambahannya ya. Grip sama ini udah saya pasang. Kemudian maksimum tensionnya ada di 30 pounds. Lumayan nih 30 pounds ya. Grometsnya jumlahnya 72. Hanya saja untuk grometsnya standar banget, biasa aja. Kemudian untuk aerodinamisnya sih di framenya bagus nih, dari bawah sampai atas sampai bawah lagi. Nah, boleh juga nih aerodinamisnya ya. Oke. Kemudian kita ke feel saat dibawa ke lapangan. Pertama dari tampilannya. Tampilannya saya bilang good, rapih, catnya rapi, desainnya ya lumayan lah, bagus, tapi nggak sampai istimewa atau nggak kelihatan raket premium gitu. Kalau orang lihat juga, oh ini bukan raket mahal, itu kelihatan gitu. Nah ini bukan raket mahal gitu, udah kelihatan deh. Cuma kalau kalian mau yang lebih bagus lagi motifnya, catnya itu pilih yang seri 777, 888, 999, 3 digit ya. Tadi kalau ada kelebihan mohon maaf. Kemudian kita ke feel saat digunakan.
Biasanya saya bahas smash, cuma untuk video kali ini, raket ini saya bahas dari yang lain dulu. Untuk lob atau lift ini good sih sebenarnya. Jadi kalau kita buat lob back to back, lumayan sampai belakang, tapi nggak sampai baseline belakang banget. Mungkin kalau kita ganti senarnya pakai BG66 Ultimax atau senar lain yang repulsionnya sampai 10 atau lebih, mungkin bisa nambah 5-10 cm jatuhnya si bola ke belakang. Tapi menjadi tidak worth. Kenapa? Raket 255.000 maksudnya dipasangin senar 130 ribuan jadi kayak tidak setimpal gitu. Tapi sah-sah aja kalau kalian mau ya. Kemudian untuk drive, saya bilang not oke. Kenapa? Karena ketika saya pakai drive, dia menjadi tidak lurus, tapi menjadi seperti ada kurvanya. Jadi si bola itu nggak lurus. Misalnya kita internet ya lurus tapi jadi agak kurva begitu kita pukul, tek, dia kayak agak naik dikit. Jadi agak naik dikit gitu ya, ada kurvanya. Jadi not oke lah. Kemudian untuk kontrol sih very good. Maksudnya saya pakai buat netting, buat kontrol, buat placing, nggak ada masalah sih. Kemudian untuk defense very good juga. Kenapa? Karena ini balance pointnya even balance, jadi tidak terasa berat di kepala saat untuk mau naikin atau mau defense. Untuk defense enak lah, enak banget. Kemudian terakhir untuk smash. Nah, ini yang saya taruh paling belakang. Jadi smashnya sayang sekali saya bilang not oke ya, wajar ya, harganya cuma 255.000 sampai 300 ribuan, wajar kalau smashnya tidak istimewa, jadi punya kekurangan ya, not oke. Kenapa? Karena berkali-kali saya coba smash pakai ini. Kita kalau smash itu kan pasti berusaha untuk setipis mungkin dengan net. Misalnya ini net, kita kan coba incar setipis mungkin dengan net ya. Nah, karena powernya hilang saat kita pakai smash menggunakan raket ini, nah bola meluncurnya lebih lambat, sementara tertarik oleh gaya gravitasi bumi, dia makin turun. Akhirnya nyangkut di bibir net. Beberapa kali saya coba kena bibir net, begitu saya pakai raket saya yang lain, smash saya kembali normal. Ya mungkin bisa diperbaiki, diimprove dengan mengganti senarnya pakai yang repulsion powernya 10 atau lebih, contohnya BG66 Ultimax, Aerobite atau Li-Ning number 1. Cuma tadi harganya mahal, jadi harganya kok nggak sebanding antara harga raket dibanding harga raket senarnya. Tapi balik lagi ke kalian. Kalau menurut saya sih ya udahlah, kalau raket segini mending pakai raket senar bawaannya aja. Ini senar bawaannya masih RS kategorinya ke durable, bukan ke repulsion power. Jadi kalau kita bandingkan dengan Apax Z-Ziegler yang secara harga memang tidak apple to apple, tapi ya cukup mendekati lah, karena untuk mencari raket original dengan harga segini ini susah banget. Paling mendekati itu paling serinya Yonex yang Rudy Hartono, Saber 71 Lite atau Nanoride 70 Lite. Nah, bisa kita lihat di sini secara tampilan ya semuanya good, smash not oke, kecuali Apax Z-Ziegler. Ini untuk smash masih enak. Kemudian untuk lob ini punya problem, Apax nggak ada problem, very good. Kemudian untuk drive ini punya problem, tapi untuk kontrol dan defense ini bagus. Sementara Apax Z-Ziegler ini untuk kontrol sama defense ini clear ya. Apax Z-Ziegler, I don't know, mungkin yang lain bisa pakai. Saya kalau pakai Apax Z-Ziegler nyobain slice drop shot itu sangat susah sekali, nggak tahu kenapa, mungkin karena frame-nya agak kecil ya. Oke. Iya, saya hampir lupa, ini dia, lihat, bisa dilihat ya, ini lebih pendek, ini karena 668, ini 675 kalau nggak salah. Kemudian untuk frame-nya juga dia masih tipe kecil, oval, oval atau compact, jadi belum isometric atau optimum dynamic frame. Kalau Li-Ning istilahnya optimum dynamic frame, kalau Yonex isometric. Jadi masih kecil lah ininya, kepalanya. Kalau saya pribadi lebih suka pakai yang isometric atau optimum dynamic frame, karena sweet spotnya lebih luas,
akurasi pukulan kita juga lebih enak, kita lebih leluasa untuk main di area sini. Nah, kesimpulannya raket ini cenderung punya banyak kelemahan, jadi punya banyak problem sih. Kemudian yang istimewa dari raket ini adalah satu, harganya murah banget. Bayangin aja 255.000 sampai 300.000 kamu udah dapet apa nih, raket beserta senar, beserta grip. Gripnya bukan ini ya, gripnya yang handuk. Karena saya tidak terlalu nyaman pakai handuk, jadi saya ganti pakai grip karet ini RS juga. Kemudian dapat baju. Tasnya juga lumayan bagus dan besar, jadi bisa dimasukin beberapa raket dan beberapa equipment kamu tambahan bisa dimasukin ke sini. Sekarang kita ke rekomendasi. Nah, rekomendasinya untuk siapa sih raket ini? Satu, buat kalian yang pengen nyoba main badminton, tapi kalian belum tahu bakalan konsisten lanjut nggak nih main badmintonnya, atau cuma ikut-ikutan aja, habis itu kalian stop, udah nggak main lagi. Nah, sayang kalau kalian beli mahal-mahal, terus tidak diutilisasi dalam waktu yang lama. Sayang banget kan? Nah, mending beli ini, jadi nggak rugi-rugi amat gitu. Kalau kalian main datang ke lapangan nggak bawa raket, itu sih malu-malu ini ya. Saya pernah cerita di video yang lain, kalau kalian mau olahraga, kalian harus modal. Kalau kalian mau main bola atau main futsal, kalian minimal punya sepatunya, jangan pinjem. Kalau kalian mau main badminton, minimal kalian punya raketnya. Gitu ya, jangan bener-bener nggak modal lah, malu-maluin. Kemudian kedua, raket ini saya rekomendasikan buat kalian yang punya budget sangat terbatas. Jadi kalau kalian budgetnya cuma ya di bawah 300.000, ini aja lah, daripada raket KW. Raket KW 200 ribuan, ada yang jual 150.000. Kalian tambahin dikit, dapat raket original, plus dapat tas, dapat baju, udah raket siap pakai. Kalian cuma tinggal nambahin modal celana, kaos kaki, sama sepatu, udah deh bisa main badminton. Nah, saya ada tips nih buat temen-temen nih. Tadi ya, kalau kita mau olahraga, kita bawa modal lah ya. Kalau mau main badminton, bawa modalnya salah satu raket. Kalau kalian tahu, wah raket ini sih kurang oke, nggak apa-apa, kalian bawa aja ke lapangan, pemanasan pakai ini. Nanti pas mau main, lihat-lihat punya temen tuh. Ada punya temen yang nganggur, pakai. Karena biasanya kalau udah yang hobi, itu bawa raket ke lapangan nggak cuma satu. Biasanya minimal 2. Saya pribadi minimal 3. Saya biasanya bawa 3. Satu biasanya adalah raket utama saya, kedua raket cadangan, dan yang ketiga adalah raket murah memang. Jadi kalau ada yang pinjam, saya akan kasih raket yang murah. Terutama kalau dia masih amatir, saya akan kasih raket yang harganya tidak terlalu mahal. Karena kalau rusak, kita minta ganti ruginya juga nggak enak. Ya jadi nggak enak lah kalau main terus tabrakan, patah. Raket pinjam itu kayak gimana ya, nggak enak aja gitu. Oke. Raket ini sebenarnya memang saya beli, saya lebih ngincar ke baju sama tasnya sih. Nah, raketnya ini mungkin akan saya jual lagi, atau mungkin saya giveaway buat kalian. Kalau ada yang minat, boleh deh komen. Ayo kita giveaway. Oke, kemudian satu lagi. Kira-kira saya review apa lagi nih, raket apa lagi? Nah, kalian boleh kasih rekomendasi di komen di bawah. Kira-kira saya akan baiknya review raket apa ya. Nah, tapi untuk beli raket itu tentunya saya butuh modal. Makanya teman-teman ajakin dong teman-teman yang lain untuk subscribe supaya bisa dimonetisasi, dapat AdSense, kemudian uangnya buat modal beli raket, sepatu, dan perlengkapan badminton lainnya untuk kita review. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton video ini. See you, dah.